Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1167 sampai tahun 1170. Jericho Lee menyapu dengan dingin, dan memunculkan senyuman muram di sudut mulutnya. Bajingan kecil sangat senang, bukan? 5 atau 6 kali. Kamu dapat yakin bahwa jika kamu menyingkirkan mereka, aku akan mengirimmu turun untuk menemani mereka. Li Kang sangat marah, bajingan. Beraninya kamu menjadi sombong. Kalian, lakukan sekarang juga, bertarung sampai mati. Aku bertanggung jawab membunuhmu. Keempat pengawal itu segera menggerakkan pergelangan tangan mereka dan menyeringai pada Jericho Lee. Nak, kamu telah menyinggung tuan muda kami. Beraninya kamu pantas mati hari ini karena kamu tidak mempunyai mata yang panjang. Hentikan omong kosong itu dan lakukan. Potong dia. Beberapa orang segera mengayunkan tinju mereka dan bergegas menuju Jericho Lee. Ah! Para siswa di kerumunan segera panik dan berteriak, dan dengan cepat menghindar. Namun, detik berikutnya, teriakan panik itu tiba-tiba berakhir. Jericho Lee mengangkat tangannya, jari telunjuknya dan jari tengah menyatu, dan pedang dengan cepat mengembun dari jari-jarinya. Kemudian lengannya bergetar, dan belati itu terbang keluar. Puff! Puff! Belati itu langsung memotong leher keempat pengawal itu, darah bercipratan. Mayat keempat pria itu adalah membeku di udara. Setelah beberapa saat, mereka pingsan tiba-tiba. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Jelas sekali bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi pada saat kematian mereka. Dong! Tubuh itu jatuh ke tanah. Adegan itu senyap seperti kematian. Saat berikutnya, semua siswa berteriak panik. Ah! Bunuh! Kematian sudah mati. Mereka mati. Para siswa tiba-tiba memecahkan pot, beberapa siswa yang pemalu tidak berani lagi tinggal, bergegas pergi. Hanya beberapa siswa pemberani yang tertinggal. Mereka melihat mayat-mayat di tanah dan memahami arti dari apa yang baru saja dikatakan Jericho Lee. Ternyata orang akan benar-benar mati. Hanya saja beberapa pengawalnya, bukan Jericho Lee, yang akan mati. Zai Qingsui benar-benar tercengang saat ini. Xian Xiaohua dan Lai bersinar juga kusam dan kosong, tetapi mereka tidak bisa membungkuk. Mata Chen Hai membelalak, kaget dan menatap pedang Jericho Lee. Dia benar. Ki sejati berubah menjadi pedang. Gulu. Wajah Li Kang pucat dan tubuhnya hampir terjatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu. Jericho Lee mengambil pedang dari ujung jarinya dan membuat lengkungan dingin di sudut mulutnya. Ada apa? Apakah kamu tidak ingin mematahkan kelima kakiku? Kamu. Li Kang terjatuh ke tanah, dan seluruh tubuhnya roboh. Jericho Lee memperbesar lengkungan dingin di sudut mulutnya dan berjalan ke arah Li Kang. Li Kang langsung bingung, kamu jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Hentikan saat ini, wasit akhirnya melambat dan minum untuk Jericho Lee. Jericho Lee tidak memandangnya dan melanjutkan. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Apakah kamu mendengar itu? Brengsek, kamu berani membunuh orang. Wasit itu marah. Ini sekolahnya. Beraninya kamu, bising. Dengan lambaian besar tangan Jericho Lee, hembusan udara nyata langsung mengangkat wasit. Ah! Wasit terjatuh ke tanah dan seluruh tubuhnya kesakitan. Aku akan memberimu pelajaran dan jangan terlibat dalam hal semacam ini, dengus Jericho Lee. Semua orang di tempat kejadian terkejut, melihat Jericho Lee, yang seperti seorang pembunuh, bergidik. Jericho Lee menghampiri Li Kang dan menatapnya. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Karena kamu keras kepala, turunlah dan temani mereka. Jari-jari saling berdekatan, ki pedang yang asli dengan cepat mengembun. Kali ini, yang barusan bukan pedangnya. Ada 3 tingkatan pedang Zenqihua, ramuan emas tahap awal baru saja dipadatkan, ramuan emas tahap tengah sudah selesai, dan ramuan emas tahap selanjutnya dapat melakukan serangan jarak jauh dalam jarak dekat. Baru saja Jericho Lee membunuh beberapa pengawal dengan pedang. Itu yang biasa dia lakukan. Saat pedang muncul dari ujung jari Jericho Lee, Li Kang benar-benar bingung. Dia berteriak histeris, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Ah! Aku tidak berani lagi. Tolong jangan bunuh aku. Jericho Lee tidak berekspresi, kenapa membunuhmu? Satu-satunya kesalahan adalah orang ini tidak memiliki mata dan datang mengganggunya. Jericho Lee, jangan bunuh dia. Pada saat ini, Zai Qingsui tiba-tiba memanggil. Jericho Lee sedikit terkejut, mengerutkan kening dan menatap dia, beri aku alasan untuk tidak membunuhnya.
Aku, Zai Qingsui tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Dengan tergesa-gesa, dia berkata, ini sekolahnya. Anda membunuhnya, dan pengaruhnya sangat buruk. Ada 4 mayat tergeletak di tanah. Apa bedanya satu sama lain? Jericho Lee terlihat keren. Itu tidak sama. Zai Qingsui mengertakkan gigi, itu hanya pengawalnya, tapi dia adalah tuan muda dari keluarga Lee. Jika aku melihatmu membunuhnya, keluarga Lee pasti akan mendapat masalah dengan keluargaku. Dengan kemampuan Paman Zai, kamu tidak perlu takut dengan keluarga Lee, kan alasan Zai Qingsui terlalu dibuat-buat. Sebagai salah satu dari 12 orang suci, Zai Suo memiliki jaringan sosial yang sangat kuat, dan posisinya sendiri sangat tinggi, meskipun ia biasanya rendah hati dan tidak menunjukkan lanskap. Tapi dia punya reputasi, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Nama seorang dokter suci saja tidak kalah dengan nama keempat keluarga tersebut. Bahkan keluarga Tian Zihao di Beijing harus bersikap sopan padanya. Zai Suo tidak punya alasan untuk menganggap serius keluarga Li. Dalam analisis terakhir, Zai Qingsui adalah orang yang pemarah dan baik hati. Dia tidak bisa melihat orang mati. Jangan bunuh dia. Tolong. Zai Qingsui memohon bahwa dia benar-benar tidak ingin Jericho Lee membunuh orang di depan umum, terutama orang yang berstatus. Sayang sekali. Jericho Lee belum memberikan jawaban, ketika kerumunan tiba-tiba datang. Terjadi keributan, teriakan panik tiba-tiba terdengar. Ah, tidak, seseorang telah diambil. Bersinar, itu bersinar. Dia di bawah Xian Xiaohua di tengah kerumunan sangat bingung. Semua orang tercengang, dan Jericho Lee juga tercengang. Xian Xiaohua berteriak pada Zai Qingsui, Qingsui, Jericho Lee, bersinar ditangkap. Bantu dia. Ada apa? Bagaimana cara menangkap cahaya? Bukankah dia baru saja bersamamu? Zai Qingsui berlari ke arahnya dan bertanya dengan cepat. Dia menemukan bahwa tidak ada lay yang bersinar di antara kerumunan. Saya tidak tahu. Baru saja aku tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangku. Tampaknya embusan angin telah bertiup. Begitu aku menoleh ke belakang, kilaunya menghilang. Xian Xiaohua panik. Mungkinkah dia pergi begitu saja? Setelah Jericho Lee membunuh 4 pengawal tadi, banyak siswa yang panik dan mengesampingkan mereka. Pikir Zai Qingsui mungkin saja lay bersinar yang melarikan diri saat itu. Tidak mungkin. Tadi, Sinin masih di sana. Xian Xiaohua segera menggelengkan kepalanya. Apa? Zai Qingsui akhirnya bingung. Dia berteriak kepada Jericho Lee, kilaunya hilang. Aku tahu, Jericho Lee mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Berikan padaku, aku akan mendapatkannya kembali. Bab 1168. Tolong, Zai Qingsui dan Xian Xiaohua bahkan tidak tahu bagaimana orang-orang lay yang bersinar menghilang. Di mana mereka dapat menemukan seseorang. Dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia mencibir dari sudut mulutnya, aku akan memaafkanmu atas hidupmu. Anda harus berterima kasih kepada Qingsui karena telah memohon kepada Anda. Atau Anda akan kalah dengan keempatnya. Lain kali aku menemukanmu mengganggu Qingsui, aku akan membuat keluarga Li menghilang dari dunia. Ini benar-benar tawaran yang bagus untuk orang ini. Adapun konsekuensi dari pembebasan Li Kang, itu sama sekali tidak ada dalam pertimbangan Jericho Lee. Jika Li Kang menjadi seorang pria dengan ekor di antara kedua kakinya dan menjauh, dia akan bisa untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Jika dia tidak tahu harus berbuat apa dan terus menyusahkan Jericho Lee, itu baik untuk Jericho Lee. Jericho Lee ingin membunuhnya. Mendengar bahwa Jericho Lee tidak bunuh diri, Li Kang merasa lega. Tubuhnya roboh ke tanah, dan pakaiannya sudah basah oleh keringat dingin. Pada saat ini, Jericho Lee membuka pikirannya dan melihat sekeliling. Dengan kekuatannya saat ini, segala sesuatu dalam jarak beberapa kilometer dapat diamati dengan jelas. Dia mengikuti berkeliling. Xian Xiaohua menangkap napas aneh, dan segera menemukan bahwa lay bersinar berada di atas gedung pengajaran yang berjarak 700 meter. Ditemukan. Dia berada di lantai pengajaran eksperimen biologi yang berjarak 700 meter. Jericho Lee mengucapkan sepatah kata pun dan menghilang di depan semua orang. Zai Qingsui dan yang lainnya tertegun dan segera mengikuti. Segera, ketika mereka sampai di gedung pengajaran eksperimental biologi yang berjarak 700 meter, mereka berdiri di bawah dan melihat lay bersinar di atas gedung. Bangunan. Ya Tuhan. Mengapa Sinin ada di atap? Itu terlalu berbahaya. Xian Xiaohua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Gedung pengajaran ini, biasanya hanya memperbolehkan siswa masuk ke kelas, kontrolnya sangat ketat, peralatan eksperimennya banyak, tidak boleh disentuh. Ya. Bagaimana dia bisa bangun? Apakah ada orang di atas sana?
Tidak, menurutku beberapa guru mungkin telah membukakan pintu untuknya dan membiarkannya naik. Omong kosong. Guru mana yang akan melakukan hal seperti itu saat ini? Ada banyak diskusi di antara para siswa, tapi jelas tidak ada yang tahu bagaimana Lai Shining sampai ke puncak gedung. Di bawah, Zai Qingsui cemas, Jericho Lee, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus saya lakukan? Kita tidak bisa melihat dengan jelas di bawah. Sepertinya situasi bersinar tidak begitu baik. Jericho Lee mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia melihat ke gedung pengajaran 6 lantai. Pikirannya terus menyelidiki, dan segera dia menyadari bau aneh di atas gedung. Dia tidak bisa menahan senyum seperti busur di sudut mulutnya. Benar saja, ada sekelompok tikus, dan kekuatan mereka tidak lemah. Dia melihat ke arah Zai Qingsui, tunggu jauh di bawah. Jangan panik ketika kamu melihat sesuatu. Aku akan mengambil orang keluar. Ah. Zai Qingsui terkejut, bagaimana kamu ingin menyimpannya? Xian Xiaohua segera melihat ke arah wasit di sebelahnya. Guru, apakah Anda memiliki kunci gerbang di atas gedung pengajaran ini? Ini saya tidak punya kunci gerbang gedung pengajaran ini. Kuncinya ada pada guru biokimia di sana, guru wasit menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan itu? Xian Xiaohua lebih khawatir. Terjadi banyak diskusi di tengah kerumunan. Semua orang membicarakan cara menyelamatkan orang. Adegan selanjutnya membuat diskusi tiba-tiba terhenti, dan semua orang terbelalak. Jericho Lee mundur beberapa langkah dan mendorong kaki kanannya ke tanah. Dia melompat setinggi 4 atau 5 meter, lalu melangkah di udara dan terbang ke puncak gedung. Suasana hening selama 1 atau 2 detik, disusul ledakan. Aku buta. Dia bisa terbang. Ya Tuhan, apakah ini film? Palung. Aku pasti masih bermimpi. Pasti tidak benar, dia bisa terbang. Dia bisa terbang. Para siswa mendidih. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya pemandangan ajaib ini. Jericho Lee benar-benar terbang ke lantai 6. Sekalipun setiap lantai sebuah bangunan hanya tingginya 3 atau 4 meter, keseluruhan bangunan harus tingginya sekitar 20 meter. Ketinggian yang begitu tinggi, benar-benar terbang langsung ke atas. Banyak orang mengira mereka sedang bermimpi, pergelangan tangan cepat terjepit, sakit, itu benar adanya. Xian Xiaohua membuka mulutnya dan tergagap, ini. Mata indah Zai Qingsui begitu besar sehingga dia tidak dapat berbicara sejenak. Dia menyadari bahwa dia belum pernah melihat Jericho Lee dengan jelas. Adegan tadi seperti Tuhan. Itukah yang dikatakan Sueling tentang menjadi kuat? Dia benar-benar tersesat. Saat ini, Jericho Lee melompat ke atap dan meluncur di udara. Lagi pula, dia belum berada dalam masa pertumbuhan. Dia bisa terbang sesuai keinginannya. Ada banyak batasan dalam penerbangan guru surgawi di udara. Baru saja, untuk melompat ke atas, dia harus menyimpan kekuatannya. Jika dia adalah seorang guru spiritual, Jericho Lee mendarat dengan mantap dan mendatangi Lai dengan bersinar, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lai bersinar tergagap sekarang. Baru saja, dia melihat Jericho Lee terbang dari bawah dengan matanya sendiri, dan seluruh orang tercengang. Jika tidak apa-apa, aku akan menurunkanmu dulu, kata Jericho Lee dengan suara yang dalam. Nak, apakah kamu ingin pergi setelah jalan-jalan? Kali ini, suara sinis datang dari jauh. Begitu Jericho Lee menoleh, dia melihat seorang pria paruh baya berwajah dingin, berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jubah hitam. Dia menatap dirinya sendiri dengan dingin dengan cahaya yang tajam di matanya. Jericho Lee melihatnya. Dia tidak tahu kenapa. Ketika dia melihat pria paruh baya itu, dia menemukan bahwa dia merasakan perasaan yang sangat dingin pada dirinya, seolah-olah dia tidak sedang menghadapi seseorang, tetapi seorang pria yang sedang memakan ular. Mata satu sama lain tertuju pada diri mereka sendiri, seperti terkunci dalam sebuah menyeramkan. Sungguh orang yang kejam dan jahat. Jericho Lee kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang kelihatannya jahat. Bahkan orang-orang di Jiuxuanmen tidak memberinya perasaan ini. Apakah kamu baru saja menculiknya ketika orang-orang tidak menyadarinya? Jericho Lee memperhatikan bahwa masih ada beberapa orang selain pria paruh baya itu, tetapi orang-orang itu jelas perannya kecil. Hanya pria paruh baya inilah yang memiliki suara paling besar. Oh, penglihatan yang bagus. Pria paruh baya itu kedinginan. Kalian sekalian, nafasmu adalah yang terkuat dan paling jahat. Hanya kamu yang bisa mengambil seseorang tanpa suara apapun. Kamu satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu.
Jericho Lee secara alami dapat melihat bahwa kekuatan pihak lain telah mencapai guru surgawi. Di tengah ramuan emas, Zongjing adalah penguasa surga. Saya hanya tidak tahu yang mana yang ada dalam daftar guru surgawi. Jericho Lee beberapa saat tidak memikirkan yang mana. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan guru surgawi di kota Chuanzong. Wajah pria paruh baya itu dingin. Wajah Jericho Lee tidak berubah, aku harus menanyakan ini padamu. Tampaknya menculik seorang gadis yang tidak bersalah berada di bawah identitasnya. Bab 1169. Lancang. Pria paruh baya itu sangat marah dan suaranya nyaring. Di samping tubuh beberapa pria berbaju hitam, nampaknya ada kejutan yang sangat menakutkan. Jericho Lee tenang dan mencibir, tidak peduli seberapa keras kamu mengaum, kamu tidak dapat mengubah apa yang kamu lakukan. Aku tidak tahu siapa kamu yang termasuk dalam daftar guru surgawi, tapi aku khawatir itu akan membuatmu tertawa ketika itu tersebar. Seorang guru surgawi, secara tak terduga, menculik seorang gadis biasa. Itu akan membuat orang tertawa. Nak, jangan menipuku dengan kata-kata seperti itu. Apa menurutmu aku salah satu orang idiot yang akan tertipu jika kamu mendesakku dengan beberapa kata? Pria paruh baya itu dingin dan menghina. Oh, aku tidak peduli jika kamu tertipu. Sekarang aku hanya ingin membawa orang pergi. Jika kamu menghentikanku, aku tidak keberatan membunuhmu. Jericho Lee tampak ringan. Pria paruh baya itu sangat marah dan tertawa. Jericho Lee membalas dengan senyuman di wajahnya, benarkah? Tampaknya Anda sangat percaya diri dengan kekuatan Anda, tetapi saya tidak tahu apakah kekuatan Anda sebesar nada suara Anda. Dia tidak terkejut bahwa pihak lain dapat melihat kekuatannya. Baru saja ketika dia melompat ke atas, dia tidak bisa menyembunyikan nafasnya. Itu normal baginya untuk dilihat oleh pihak lain. Wah, saat aku memotongmu, kamu akan tahu apakah kekuatanku sekuat yang kamu katakan. Suara pria paruh baya itu sedingin es. Apa yang dia katakan membuat banyak orang menggigil. Jericho Lee berdiri diam, seolah dia tidak merasakan tanda-tanda apapun. Terkejut. Dengan cibiran di mulutnya, dia berkata, orang-orang yang ingin kuambil, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kalau begitu cobalah. Pihak lain terlihat garang, di tanganku, tidak ada yang bisa melarikan diri. Lee. Jericho Lee dengan jijik mengatakannya. Dia memandang Lai yang bersinar, yang menggigil, dan mengingatkannya dengan suara rendah, tunggu, perhatikan keselamatan, cari tempat untuk bersembunyi, dan jangan panik apapun yang kamu lihat. Jika Anda menemukan kesempatan, turuni gerbang tangga. Apakah kamu mendengarku? Aku tahu. Lai bersinar mengangguk. Meskipun Jericho Lee dapat menarik orang, memaksa mereka untuk melompat dari lantai atas dan mengirim mereka keluar dengan selamat, pihak lain jelas tidak akan memberinya kesempatan ini. Tidak praktis untuk membiarkannya begitu saja. Berdiri di atas dan memberkati orang-orang dengan ki asli, karena kekuatannya saat ini adalah guru surgawi, dan guru surgawi sendiri hanya dapat melayang di udara, tetapi dia tidak dapat benar-benar terbang di udara. Hanya ketika kita menemui guru spiritual dan menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan segala sesuatunya, kita dapat dengan aman mengirim seseorang ke tanah dari gedung setinggi 20 meter. Indra ketuhanan tidak hanya dapat mengendalikan benda mati, tetapi juga manusia hidup. Sayangnya dia masih jauh dari alam spiritual. Lai bersinar hanya bisa menyembunyikan dirinya, mencari peluang untuk melarikan diri. Untungnya, beberapa dari mereka tidak satu persatu digendong menaiki tangga oleh pria parubaya, melainkan menaiki tangga gedung pengajaran. Mereka keluar masuk secara normal, yang berarti selama Lai bersinar cukup pintar, dia bisa melarikan diri ketika dia melihat ada peluang. Lai bersinar menempel di pagar pembatas di tepi atap dan bergerak selangkah demi selangkah. Sinin sedang bergerak. Tidak. Apa yang akan dia lakukan? Para penonton di bawah semuanya menunjukkan ekspresi khawatir saat melihat tindakan Lai, namun mereka segera menyadari bahwa meskipun Lai bergerak, dia tidak panik dan tindakannya sangat lancar. Kenapa? Sepertinya Sinin tidak bersembunyi dari seseorang. Sepertinya dia sengaja pindah ke tempat yang aman. Atap. Apakah teman sekelas Li melindunginya dan membiarkannya pergi diam-diam? Pasti begitu. Tiba-tiba, para siswa mulai merasa nyaman. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di atas, melihat Lai bersinar aman untuk saat ini sepertinya tidak dalam bahaya. Hati mereka yang tegang sedikit rileks. Di atas gedung, banyak hal berubah secara dramatis. Mau lari. Pria paruh baya itu segera menyadari tindakan Lai Shining dan melambaikan tangannya ke beberapa pria bertubuh besar di sampingnya. Kalian, kendalikan wanita itu untukku.
Beberapa pria besar segera menerima perintah dan mendatangi Lai Shining. Wajah Lai Shining tiba-tiba berubah pucat, panik dan berteriak, "Jangan kemari." Wash! Sesosok seperti hantu, menghalangi di depannya, juga menghalangi tempat beberapa pria besar, ingin menangkapnya. "Sudahkah kamu bertanya padaku apa maksudku? Bajingan, keluar dari sini!" Seorang pria besar berteriak. "Kaulah yang harus berguling." Wajah Jericho Lee muram dan suaranya mematikan, "Katakan. Kalian berasal dari mana? Saya tidak percaya Anda adalah anak buahnya." Dia baru saja mengamati dan menemukan bahwa orang-orang ini mengenakan jas hitam, dan mereka jelas merupakan pengawal profesional. Pria Parubaya adalah guru surga. Dia selalu sendirian. Bahkan jika dia tidak sendirian, orang-orang yang bekerja keras untuknya selalu adalah pejuang. Selama Anda seorang pejuang, Anda akan mengalami fluktuasi ki sejati, dan temperamen Anda akan berbeda dari orang biasa. Di depan mereka adalah orang biasa, dan penampilan serta temperamen mereka tidak setara dengan seni bela diri. Jelas sekali, mereka tidak bekerja untuk pria Parubaya. Dengan kata lain, pria Parubaya menculik Lai yang bersinar. Saya khawatir itu bukan maksudnya sendiri, melainkan orang-orang di balik orang-orang hebat tersebut. Dengan kata lain, seseorang sedang membidik Jericho Lee. Demi keselamatan, dia mengundang pria Parubaya ini untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Dugaan Jericho Lee benar. Orang-orang ini sama sekali bukan pria Parubaya. Mereka bekerja untuk keluarga besar. Wah, kamu terlalu banyak bicara. Wajah beberapa orang sedikit berubah, jelas sedikit khawatir karena dia benar-benar mengetahui kekurangan identitas mereka. Tentu saja, Jericho Lee bersenandung dingin, berpikir jika Jiang Xiaolong ada di sini saat ini, dia akan dapat memberinya beberapa informasi berguna. Dia tidak mengenal keluarga besar di kota Chuanzong, jadi dia tidak tahu banyak tentang mereka. Saya tidak peduli jika Anda adalah anjing dari keluarga itu. Karena Anda di sini, Anda tidak dapat kembali. Jericho Lee menarik sudut mulutnya, menggembungkan sudut mulutnya, dan dadanya langsung membengkak, diikuti dengan semburan ki yang kuat dari tenggorokannya. Melihat ini, pria Parubaya di belakang segera berteriak dengan dingin, "Dasar bodoh, menjauhlah. Sudah terlambat." Bagaimana Jericho Lee bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Puff. Puff. Percikan darah, disertai beberapa tangisan darah, 4 atau 5 orang, tiba-tiba mati hanya 1. Lai yang bersinar di belakang terkejut, bunuh-bunuh. Ini adalah mimpi buruk yang akan meninggalkan bayangannya seumur hidup. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jericho Lee akan membunuh orang, dan masih menggunakan cara aneh seperti itu. Bab 1170. Kotoran, kotoran. Pria yang selamat itu terjatuh ke tanah dengan wajah pucat dan keringat dingin. Kamu. Dasar idiot. Pria Parubaya itu bersenandung dingin. Yang dia inginkan adalah orang-orang ini mengendalikan Lai yang bersinar. Tanpa diduga, para idiot ini berkelahi dengan Jericho Lee. Apakah sulit menghadapi guru surgawi yang menurut Anda kematian Anda tidak cukup cepat? Semua orang bodoh tahu untuk tidak bertarung langsung. Jika mereka bisa bersembunyi, mereka tetaplah pengawal profesional. Bodoh. Jericho Lee dengan dingin menatap anak satu-satunya yang tersisa, yang sengaja dia tinggalkan, dia bergegas untuk menendang orang ke tanah. Pria itu jatuh ke tanah, berguling-guling dan berteriak. Katakan. Siapa yang mengirimmu? Jika kamu tidak berani mengaku lagi, aku akan segera menurunkanmu untuk menemani mereka. Tadi, ketika dia bertanya kepada orang-orang ini, mereka tidak mau mengaku. Tapi sekarang tidak sama. Melihat rekan-rekannya mati, garis pertahanan psikologis orang hebat itu sudah runtuh. Sekarang, jika Anda bertanya, dia mungkin akan melakukannya. Mengaku tanpa ragu-ragu. Benar saja, pria yang ketakutan itu segera berbaring di tanah dan berkata, "Tuan muda saya yang menyuruh kami melakukan ini." "Tuan muda Anda? Siapa dia?" Mata Jericho Lee dingin. "Gulu." Pria itu menelan ludah, "Pusau. Itu Tuan Pu. Keluarga Pu." Untuk keluarga ini, Jericho Lee tidak terlalu terkesan, tapi karena bisa disebutkan namanya, dia pasti keluarga besar. Wajahnya menunduk, "Hah? Kenapa dia menggangguku?" Puceng ambruk ke tanah, seluruh tubuhnya gemetar dan berkata, "Itu Nona." Nona menyukai pria bernama Boshait, tapi Boshait punya masalah denganmu, jadi tuan muda mengirimkannya. Aku akan memberimu pelajaran. Mendengar kata-kata itu, Jericho Lee mengerutkan kening, dingin dan tajam, awalnya karena Boshait. Dia memahami keseluruhan cerita sekaligus.
Bos White selalu menyukai Zai Kingsway dan membenci pria manapun yang dekat dengan Zai Kingsway karena dia. Bos White salah memahami Jericho Lee dan Zai Kingsway dan mengira mereka adalah sepasang kekasih, jadi dia mengadakan perjamuan besar untuk membuat Jericho Lee mabuk dan membuat Jericho Lee mempermalukan dirinya sendiri di depan Zai Kingsway. Namun pada akhirnya, rencana Bos White tidak berhasil. Sebaliknya, dia malah mabuk. Setelah itu, Jericho Lee dan Zai Kingsway meninggalkannya di hotel. Ketika mereka diusir, diperkirakan wanita muda dari keluarga Pu melihat penampilannya yang dekaden, dan tentu saja membenci Jericho Lee, mencoba untuk mengekspor kejahatan kepada pria yang dicintainya. Sejujurnya, dia sangat terkejut karena pria berkarakter buruk, Bos Waterde. Kalau begitu, kamu bisa mati. Segera, jari-jari Jericho Lee saling berdekatan dan Ki Asli berubah menjadi pedang. Tidak. Pu Cheng meratap dan berteriak. Cahaya darah memercik. Noda darah menyilaukan muncul dari leher Pu Cheng, dan segera seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, mati total. Lai bersinar lebih ketakutan. Dia menatap Jericho Lee dengan semacam ketakutan dan kegelisahan. Meskipun dia tahu bahwa Jericho Lee adalah teman baik Zai Kingsway dan mereka memiliki hubungan yang baik. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Jericho Lee akan memiliki sisi buruk seperti itu. Secara naluriah, dia memiliki semacam ketakutan dan ketakutan. Wah, lebih baik membunuh di depan orang lain. Aku. Pria paruh baya itu marah. Jericho Lee menyapu dengan dingin dan mencibir, jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Kamu bisa berdiri di samping untuk waktu yang lama, jadi kamu tidak sekuat yang kamu katakan, iya. Apa hubungannya mereka denganku? Pria paruh baya itu tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Pu Cheng dan yang lain. Dia hanya mengambil uang untuk melakukan sesuatu, dan omong-omong, dia berhutang budi pada keluarga Pu. Tidak perlu bicara omong kosong lagi, ayo kita lakukan. Karena kamu ada di sini, ini adalah tempat pemakamanmu hari ini. Ki Asli mengarahkan pedang ke sisi lain, dan tubuh Jericho Lee mengeluarkan suara dingin dan ganas. Udara, menunjukkan niatnya untuk membunuh. Pria paruh baya itu mencibir saat itu, kamu sangat sombong, tapi kesombongan ini bisa membuatmu tertawa sampai kapan? Duri. Dia juga menyatukan jari-jarinya, dan Ki Asli berubah menjadi pedang. Pada saat ini, Jericho Lee memperhatikan bahwa tangan kirinya sebenarnya mengembunkan Ki menjadi pedang, bukan tangan kanannya. Jericho Lee tanpa sadar memandangi tangan kanan lawannya, terkejut saat mengetahui bahwa telapak tangan kiri lawan sebenarnya tidak lengkap, hanya separuh jari yang hilang, hanya tersisa satu telapak tangan. Pantas saja pedang Zenkihua dipadatkan dengan tangan kiri, bukan tangan kanan. Tunggu sebentar. Sepertinya aku tahu siapa dia. Wajah Jericho Lee sedikit berubah, dan sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Di tengah jindan, nafas terasa dingin, murung, dan badan tidak lengkap. Jika kita hanya berbicara tentang beberapa fitur pertama, Jericho Lee tidak tahu siapa pihak lainnya, tetapi dengan yang terakhir, dia tiba-tiba teringat pada seseorang. Niu Zichuan. Pada awalnya, Zuo Jin dan orang yang dia sebutkan pernah memperkenalkan seorang anak yatim piatu untuk mengikuti pelatihan tidak manusiawi dari keluarga serigala angin yang telah punah. Saat itu, Zuo Jin menjelaskan dengan jelas bahwa anak yang dia perkenalkan adalah cacat fisik. Dia dulunya adalah orang yang sangat optimis. Belakangan, setelah pelatihan, dia menjadi orang yang pemurung, suka membunuh, berbahaya, licik, dan ekstrim. Masuknya Niu Zichuan ke dalam daftar guru surgawi juga sejalan dengan hal ini. Dalam daftar guru surgawi, setiap guru surgawi memiliki pengenalan umum, tetapi sebagian besar guru surgawi adalah normal, bahkan jika ada beberapa luka, tidak ada kelainan fisik. Hanya ada sedikit pengecualian, salah satunya adalah Niu Zichuan. Dikombinasikan dengan kekuatannya, Jericho Lee merasa bahwa pria di depannya adalah Niu Zichuan. Dia tidak lari. Itu kamu. Wajah Niu Zichuan Jericho Lee tampak berat. Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Jelas bahwa dia sedikit terkejut bahwa pihak lain benar-benar mengetahui identitasnya. Dia segera mencibir, saya tidak dapat membayangkan bahwa Anda dapat melihat identitas saya, tetapi bahkan jika Anda mengenali saya, Anda akan mati hari ini. Oh, sekarang saya mengenali Anda, apakah Anda yakin dapat bertahan? Jericho Lee membalas bahwa Niu Zichuan awalnya berada di peringkat ke-150 dalam daftar guru surgawi. Meskipun Li Wenyan kemudian dihapus dari daftar dan banyak guru surgawi terkemuka meninggal, peringkatnya telah meningkat pesat. Namun, promosi lebih lanjut masih jauh dari harapan. 100 teratas. Anda tahu, Jericho Lee menempati peringkat pertama dalam daftar Master Surgawi.
Arogansi Niu Zichuan mencibir. Wajah Jericho Lee penuh ejekan. Orang-orang seperti Anda yang pernah mengalami pelatihan non-manusia dan menjadi terdistorsi mental, saya merasa kasihan kepada Anda. Tapi sekarang Anda terlihat seperti hantu, saya kira Anda menyesal diminta untuk mengambil bagian dalam pelatihan itu. Menyebutkan Zhuo Jian, wajah Niu Zichuan agak rumit. Apakah kamu kenal dia? Alam tahu. Jericho Lee mengayunkan pedangnya, jangan bicara omong kosong, ayo kita lakukan. Biarkan aku mengakhiri hidup sedihmu untukmu.